untuk vaksinasi di Kebon Baru ini kan antusias dari warga kan sangat bagus sih dok ya. Ini sebenarnya vaksinasi yang ini yang Sinovac ya dok ya? Ya, Sinovac. Ini yang Sinovac ada efek sampingnya nggak sih dok? Untuk Sinovac dari sampai saat ini sudah lebih dari 4.000 yang kita vaksin. Efek sampingnya paling nyeri di pas luka-luka suntikan dan jarang terjadi efek samping yang berat seperti mual muntah ataupun demam itu jarang terjadi. Efeknya minimal kalau Sinovac. Saat ini sih seperti itu. Kalau yang sebelumnya bedanya gimana dok? Kalau kemarin kita pakai AstraZeneca, memang AstraZeneca itu ada sebagian yang efeknya demam. Makanya waktu AstraZeneca itu kita berikan paracetamol buat mengurangi demam. Jadi ada perbedaan antara yang pertama dan yang kedua ini dok? Ada. Kalau efeknya itu AstraZeneca dan Sinovac itu biasanya perbedaannya kebanyakan di efek sampingnya. Biasanya ada demam kalau AstraZeneca, tapi tidak semua pada vaksin AstraZeneca itu demam. Paling dari 300 yang kita vaksin, paling 10 orang yang mengeluhkan demam. Selainnya sih normal. Iya, berarti tergantung dari Daya tahan tubuh, dan imunitas tubuh itu ya. pengaruh sekali seperti itu. Untuk masyarakat yang mengeluh itu biasanya dari dokter dikasih Ya, biasanya kami menyediakan ruang sendiri yang buat mereka yang ada keluhan misalnya mual muntah, kami observasi selama 15-30 menit. Jika dia tidak ada keluhan, baru kita pulangkan pasien tersebut. Dan kalau memang dia butuh obat, kami kirim obat. Saya selalu standby di sini, mini ICU sudah ada di sini, dan pasien sudah stabil boleh kita pulangkan. Kalau dia tidak stabil ataupun memberat, kita sudah sediakan ambulans. Nanti kita kirim ke rumah sakit umum daerah Tebet, seperti itu. Jadi prosesnya itu kita tidak langsung kita pulangkan. Jadi kalaupun dia memberat, kita akan langsung kirim ke rumah sakit yang menerima vaksinasi di Tebet itu seperti RSUD Pasar ini, RSUD Tebet. Berarti sebelum dia divaksin ada proses yang akan dijalani ya dok? Ya, jadi prosesnya seperti ini. Pas warga itu mendapat undangan dari RT RW, ataupun kita ada on the spot pas warga itu 50-70. Nanti dia pendaftaran. Setelah pendaftaran dia menunggu antrian, kita screening. Sebelum di screening oleh dokter itu, warga itu kita lakukan tensi dan pengukuran suhu. Kalau misalnya dia tensinya sudah bebas ataupun boleh divaksin, biasanya nanti dia akan ada screening lagi oleh dokter. Kalaupun dia tidak sesuai, biasanya kita akan cut, kita tidak boleh vaksin. Iya. Itu. Jadi tidak langsung kita vaksin ya. Jadi harus ada screeningnya, pasti ada screening. Seperti itu. Jadi kita tidak ceroboh lah untuk langsung memvaksin. Jadi kalau untuk warga jangan takut karena kita mempunyai di sini tenaga medis dengan tenaga 3 dokter dan ada perawat dan sebagian ada bidan, seperti itu. Kita tenaganya sudah dilatih kok, jadi tenang saja. Seperti itu. Dok, himbauan atau ajakan dok untuk warga Kebon Baru atau untuk warga Jakarta dok? Untuk saat ini kasus wilayah Kebon Baru khususnya itu kan sudah sangat meningkat ya. 2 minggu terakhir saya mempunyai kasus 86 kasus. Mungkin untuk saat ini kasus bertambah terus masuk. Himbauannya adalah tetap terapkan 5M-nya dan tetap memakai prokes harus diketatkan. Jangan sampai kita sudah divaksin kita longgar prokesnya. Karena kebanyakan orang-orang sudah divaksin dia merasa sudah kebal. Tidak, karena divaksin itu bukan tidak terkena COVID, tapi dia menghindari dari penyakit COVID yang lebih bahaya lagi. Jadi sebaiknya prokes tetap kita ketatkan, dan kalau tidak ada untuk kegiatan di luar rumah, sebaiknya di rumah saja. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Ya, sama-sama.